Cek 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang di video kita gitu ya. Sudah lama nggak bikin konten. Di channel ini terakhir kali kita bikin konten itu waktu submission ICLR ya. Ini udah berbulan-bulan lalu ya. Nah, jadi sekarang gitu ya, mungkin adalah waktu yang tepat. Nggak tepat sih, udah lumayan telat ya. Karena hari ini gitu ya, kita mau membahas DeepSeek V4 gitu ya. DeepSeek V4 model ini udah rilis kayak hampir berapa minggu ya, udah agak lama. Dan ya gitu ya, ini menurut saya perilisan yang menarik karena ini DeepSeek bukan cuma karena DeepSeek gitu ya, tapi ini karena menurut saya ini salah satu paper LLM gitu ya yang menjelaskan hal-hal yang baru, dan itu banyak sekali sih gitu ya. Hal baru banyak, dan bukan cuma banyak ya, hal-hal baru tersebut tuh ini memberikan hasil yang bagus. Jadi bukan cuma banyak, tapi itu juga daging gitu ya. Kenapa gitu ya? Nah, kita bahas ya di video ini. Ini bakal panjang gitu ya. Saya ingat tahun kemarin kita bahas DeepSeek V3 atau sama DeepSeek R1, itu videonya lama ya. Ini bisa jadi lebih lama karena lebih banyak. Dan kalau misalkan teman-teman kalau misalkan teman-teman datang gitu ya dari perspektif sangat awam sekali gitu ya, yang bahkan masih susah gitu ya untuk mengerti LLM, mengerti transformers, ini bakal susah banget sih. Bakal susah banget untuk dimengerti karena perbedaan transformers yang dari awal dipelajari dengan ini itu sangat-sangat berbeda. Ya walaupun sebenarnya masih bisa dibilang ini masih transformers lah. Cuman ini udah dikembangkan berkali-kali lipat gitu ya. Pengembangannya itu udah banyak sekali gitu ya, dari transformers yang dari paper yang attention visual unit ini sangat-sangat banyak sekali gitu ya, yang ditambahkan. Jadi ya itu gitu ya, ini disclaimer aja. Jadi pasti gitu ya, kalau misalkan perspektifnya awam banget nggak akan ngerti. Cuman kalau tetap mau ngikutin sampai akhir ya nggak apa-apa gitu ya. Ini menurut saya menarik sekali untuk dijelaskan. Jadi oke, kita mulai gitu ya. Jadi ini papernya gitu ya. Saya kayaknya sih ini paper belum ada di arsip ini ya, di arsip website yang arsip biasa, arsip.com, arsip.org. Di sini belum ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau akses papernya itu antara di Alpasif gitu ya, Alpasif di sini ada nih, atau di repository GitHub-nya DeepSeek V4. DeepSeek V4 paper. Ini di Hugging Face-nya, ini bukan official DeepSeek. Ya pokoknya belum ada di arsip. Ya, paling gampang teman-teman akses di Alpasif namanya ya. Ini bisa dibilang platform gitu ya untuk membaca paper, tapi ada AI-nya. Jadi di bagian kanan ini teman-teman bisa nanya gitu ya, bisa nanya terkait dengan paper ini gitu ya. Ini ada bahan AI-nya banyak gitu ya. Gitu. Saya nggak di endorse ya, cuman ini saya sering make gitu ya. Saya sering make ini. Jadi teman-teman kalau suka baca paper, apalagi yang paper AI yang ada di arsip, pakai aja ini, gratis, nggak bayar ya.
Jadi gitu ya. Kita mulai aja nih DeepSeek V4. Oke. Nah, jadi apa yang sangat menarik, yang paling menarik, banyak sekali yang menarik, cuman ini yang paling menurut saya paling menarik dari DeepSeek V4. Jadi kalau misalkan teman-teman sempat tahu gitu ya bagaimana LLM atau transformers ya itu deploy, pasti teman-teman tahu apa itu KV cache gitu ya. Walaupun teman-teman nggak pernah mendeploy LLM di production gitu ya untuk enterprise misalkan pakai VLLM, kalau teman-teman pernah nyoba LLM di lokal pakai LLM CPP atau LLM Studio ya, teman-teman harus menghitung gitu ya, bukan harus menghitung ya, teman-teman kalau misalkan memperbesar sequence gitu ya, memperbesar sequence itu maksudnya window konteks ya, window konteks dari LLM misalkan diperbesar dari 4096 jadi 16.000 jadi 64.000 jadi 100.000, jadi ya lebih panjang lah konteks windownya, itu kan makan memori ya, makan memori, jadi konteks window lebih besar, makan memori lebih besar. Dan kadang-kadang kalau terlalu besar misalkan set 1 juta itu makannya banyak banget, makan memorinya tuh banyak banget. Nah di sini DeepSeek V4 itu mengurangi sangat-sangat drastis, guys. Ini drastisnya banget gitu. Saya kalau DeepSeek V4 ini nggak ada, saya nggak percaya bisa sampai segini. Tapi DeepSeek V4 bisa gitu ya. Ini DeepSeek doang yang bisa begini. Se ekstrim apa gitu ya, se ekstrim apa nih? Ya guys. Jadi gini. KV cache 1024 ini bukan 1024 toknya. Ini 1024K. Maksudnya 1 juta. 1 juta guys. Segini tuh 1 juta ya. Ini maksimal 1 juta. Nah. Ini single token flops. Ini maksudnya berapa komputasi yang dilakukan. Flops itu floating point operation per second kalau nggak salah. Flops ya. Nah itu seberapa cepat sih gitu ya. Maksudnya kalau semakin kecil flops kan komputasinya semakin ringan, semakin cepat gitu ya. Jadi gitu. Ini KV cache nih yang bawah nih. Accumulated KV cache. Jadi berapa giga yang dibutuhkan untuk 1 juta. Sampai 1 juta ya. Nah, ini gila banget. Ini gila banget karena DeepSeek V3 itu membutuhkan V3.2 sih. V3.2 yang terakhir yang sebelum V4 ini itu butuh 50 giga untuk menampung konteks window sebanyak 1 juta. 50 giga itu udah kecil. Ini by konteks aja ya. 50 giga untuk model sebesar DeepSeek V3 yang waktu itu ukurannya 600 miliar parameter terus aktifnya saya lupa gitu ya. Itu tuh udah kecil 50 giga tuh. Ya. By konteks nih ya. Dulu banget nih. Waktu zaman-zaman lama 8D 1 miliar parameter, 1 million konteks window. Saya ingat banget nih ya. Saya ingat banget lama 3 gradient. Ini ukurannya 8B doang ya. Ini model kecil. Model kecil sekali. Nih. Masih ada di Olama ya. Teman-teman bisa ngecek ini. Untuk mencapai 1 juta konteks window butuh berapa coba tebak? Ada sih di sini. Butuh 100 giga lebih. Jadi ini model yang kecil, model yang basically sebenarnya waktu itu kepake nggak kepake gitu ya. Ya karena kecil, modelnya kecil dan ya ini cuma kayak toy model aja, kayak mainan aja gitu ya. Ini aja butuh 100 giga untuk sampai 1 juta. Ya. DeepSeek V3 itu 50. Ukuran jauh lebih besar gitu ya. KV cache lebih kecil. Itu aja udah bagus gitu. Nah, DeepSeek V4 ini berapa coba? Tebak. Kalau teman-teman udah baca sih pasti tahu ya. Ini
tidak sampai 10 giga. Tidak sampai 10 giga untuk 1 juta token gitu loh. Ini tuh black magic parah gitu loh ya. Black magic yang saya yakin juga, ini keyakinan saya doang ya. Bukan fakta gitu ya. Saya percaya ya. Nggak ada satupun gitu ya. Nggak ada satupun tech company atau labs gitu ya, AI labs di dunia ini yang bisa seperti ini selain DeepSeek. Karena ini nggak mungkin. Sebelum DeepSeek bikin itu, ini basically nggak mungkin gitu loh. Ini basically nggak mungkin. Ini model gede loh. Ya. Ini model gede. T4 Pro itu 1 triliun lebih. 1,6 triliun parameter. Ya walaupun aktifnya 49B. Tapi ini model gede loh. Flash juga nggak kalah gede, hampir 300 miliar gitu ya. Sedangkan KV cache-nya kecil banget, di bawah 10 giga. Ini udah nggak masuk akal gitu ya. Pas saya baca gitu ya, pertama nih, ini nggak masuk akal, benar-benar nggak masuk akal gitu ya. Karena apa ya, oke lah sebenarnya mengkompres KV cache menjadi sangat kecil itu tetap mungkin ya, dengan berbagai cara ya. Contohnya dengan menggunakan arsitektur yang tidak pakai KV cache, alias misalkan Mamba, linear attention, RNN gitu ya. Tapi arsitektur seperti itu tidak efektif, tidak seefektif Transformers. Jadi orang-orang ini masih belum bisa meninggalkan Transformers gitu ya. Belum bisa meninggalkan Transformers karena mau gak mau, kalau mau LLM tuh performanya jos banget gitu ya, apalagi sampai yang paling atas gitu ya, paling atas. Basically harus ada Transformers yang minimal Transformers layer tuh ada 1 per berapa layer misalkan, jadi hybrid gitu, hybrid. Nah orang itu ya walaupun sudah hybrid, sudah apa gitu ya, itu KV cache juga tetap gede. Nah ini DeepSeek ini masih semuanya Transformers lah, semua layernya Transformers gitu ya. Semua layernya Transformers, nggak ada layer yang pakai arsitektur yang tidak butuh KV cache. Nggak ada kayak Mamba. Kalau Queen kan udah pakai gated delta net. Terus kalau Nemotron yang terakhir udah pakai Mamba 2 gitu ya. Ya kayak begitulah gitu ya, kayak begitu. Ini wah, gokil sih. Gokil sekali gitu ya. Jadi ini tuh membuat gitu ya, kalau misalkan parameternya muat di device kita gitu ya, pasti mau inference sampai 1 juta pun, 1 juta konteks window ya, itu muat. Karena ya KV cache-nya cuma segini doang, nggak sampai 10 giga gitu ya. Kalau misalkan model-model lain gitu ya, model-model lain kayak GLM, itu saya sering sekali mendengar orang yang mencoba mendeploy GLM itu sering OOM. OOM itu apa? OOM itu out of memory. Maksudnya si GLM ini dia tuh memakan banyak sekali memori sampai penuh, dan ya udah jadinya malah nge-crash. Nah ini DeepSeek mah santai banget gitu ya. Ya udah, selama muat gitu ya, muat masukin parameter, pasti muat juga masukin KV cache-nya, karena KV cache-nya kecil banget begitu ya. Ini apa sih namanya, si main ya, elephant in the room gitu ya. main highlight gitu ya dari DeepSeek V4 itu gitu ya. Nah sisanya ini detailnya kenapa sampai DeepSeek bisa mencapai segila ini ya, mencapai hasil gitu ya, hasil segila ini. Nah kenapa DeepSeek bisa nge-push gitu ya KV cache sampai sekecil ini gitu ya. Jadi ada beberapa metode gitu ya.
yang paling berpengaruh itu adalah ini, dia menggunakan namanya compressed sparse tension CSA dan HCA heavily compressed tension. Dua ini dipakai gitu ya. Apa itu compressed sparse tension dan heavily compressed tension? Nanti kita akan bahas gitu. Terus sisa-sisanya yang menurut saya ya nice to untuk dijelaskan gitu ya, itu adalah penggunaan metode-metode yang sangat-sangat baru gitu ya. Jadi baru kayak teknik yang baru beberapa bulan gitu ya, baru beberapa bulan kayak Januari gitu ya, yang baru diperkenalkan. Itu kayak manifold constraint hyperconnection. Ini sebenarnya udah dari Januari kalau tidak salah. Tapi ini tuh bukan sesuatu yang umum ya di LLM. Dan setahu saya DeepSeek ini yang pertama kali menggunakan MHC di production. Gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya ini tuh hanya bahan riset gitu ya, hanya bahan riset, bahan eksperimen. Ya walaupun sebenarnya hasilnya bisa dibilang ya sudah jelas gitu ya hasil eksperimennya gitu ya. Cuman yang sampai gambling ke production DeepSeek. Kimi belum pakai MHC. Terus Minimax setahu saya juga belum pakai. Cuman yang terbaru itu ada Minimax M3 ya. M3 itu kan belum dirilis ya untuk Waze-nya. Jadi saya juga belum tahu apakah dia pakai MHC atau tidak. Tapi sebelumnya Minimax belum pakai. Qwen tidak pakai MHC. Ya basically semuanya juga belum ada yang pakai MHC, cuma DeepSeek doang gitu ya. MHC ini bisa dibilang adalah versi advance-nya dari residual connection gitu ya. Dan ini tuh sangat berbeda daripada residual connection. Residual connection itu sangat simpel menurut saya. Residual connection itu ya cuma tambah itu doang kan ya, tambah. Cuman kalau MHC ini agak ribet gitu ya, nanti ya dijelaskan. Terus Muon Optimizer udah lumayan sering banyak yang pakai ya. Kimi pakai Minimax. Saya yakin pakai Minimax yang baru pakai Muon. Dan ya banyak sudah banyak yang pakai Muon. Dan saya yakin di labs seperti OpenAI, Anthropic, Google itu juga saya yakin memakai optimizer seperti Muon ya, walaupun nggak persis Muon ya, karena bisa dimodif dikit lah gitu ya. Cuman saya yakin pasti pakai Muon optimizer ini udah lama lah, udah setahun lebih kayaknya sih, udah setahun lebih ya Muon optimizer. Jadi kalau teman-teman masih pakai Adam dan belum pernah pakai Muon, cobalah pakai Muon gitu ya. Terutama kalau training transformers, training LLM, iya, dua itu. Ya, kalau misalkan training transformers, VIT juga bisa gitu ya, VIT, Vision Transformers. Ini mention riset Kreasov ya untuk ini. Jadi kalau untuk Muon optimizer itu kami sempat pakai di paper yang sebelumnya ini gitu ya, paper Wix Y gitu ya. Itu Muon optimizer itu beneran loh. Muon optimizer itu bisa membuat trainingnya jadi lebih stabil, terus hasil akurasi finalnya jadi lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih pakai Adam, ayo cobalah pakai Muon lah. Agak ribet dikit sih sebenarnya. Ribet dikitnya nggak banyak sih. Kayak cuma Muon itu cuma bisa dipakai di linear layer. Terutama linear layernya yang ini ya. Linear layernya yang kotak. Maksudnya kotak tuh gini. Maksudnya kotak itu linear layer kan itu 2 dimensi gitu ya. 2 dimensi ada bukan input ya, bukan lebar tinggi,
Tapi kan input output, akhirnya jadi weights-nya disimpan dalam format 2 dimensi. Nah, maksud saya kotak itu adalah input kurang lebih sama dengan output, gitu ya, ukuran linear layernya. Kalau misalkan terlalu jomplang, misalkan input 1 terus outputnya langsung 1000 gitu ya, itu bukan kotak, itu kayak bukan kotak lah gitu ya. Itu Moon Optimizer nggak bisa di situ. Tapi kalau kotak gitu ya, kurang lebih kotak lah, kotak panjang juga nggak apa-apa gitu ya. Cuman jangan kayak embedding tuh bukan embedding nggak bisa. Tapi ya linear layer itu bisa, mostly linear layer. Conv juga bisa sih sebenarnya, conv layer ya, tapi tidak seefektif itulah gitu ya. Nah, Transformers kan itu mostly linear layer semua gitu loh, mostly linear. Jadi ya bisa dipakai Moon, yaitu trivia aja gitu, trivia tentang Moon Optimizer. Nah, jadi Moon Optimizer terus di training dengan 32 triliun tokens. Jumlah 32 triliun ini kayaknya udah jadi jumlah yang wajar untuk LLM frontier gitu ya. Karena pasti untuk OpenAI, Anthropic, Google itu trainingnya udah ratusan token, ratusan triliun gitu ya, ratusan triliun. Kenapa saya bisa menduga gitu ya? Nggak usah Anthropic deh, nggak usah game ini deh, nggak usah OpenAI. Minimax yang terakhir, Minimax M3, kalau teman-teman ngikutin, itu pakai 100 triliun. Minimax M3 ini pakai 100 triliun token. Dan ini open source, ini dari Cina gitu ya, yang dia tuh nggak punya infrastruktur sebanyak ya tadi game ini, OpenAI sama Anthropic. Nah ini ya, tuh. After rebuilding the entire data pipeline for this data, we are now able to scale the training data to order of 100 trillion tokens, gitu ya, 100 triliun ya. Kalau misalkan Minimax aja udah sampai segini, ya pasti OpenAI, Anthropic, dan Google udah jauh lebih banyak ya. Jadi jumlah 32 triliun ini ya wajar sekali gitu ya. Seperti itu. Ini tadi flops, terus Cafe Cache gitu ya, seperti itu. Kalau benchmark mah ya, benchmark nggak usah terlalu percaya benchmark lah gitu. Untuk saat ini kayaknya benchmark sangat sedikit benchmark yang benar-benar ngasih hasil nilai yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya bisa dipertanggungjawabkan tuh hasil dari benchmark tersebut beneran seperti hasil gitu ya, hasil di dunia nyata yang kita pakai gitu ya. Jadi untuk saat ini sih benchmark ya udahlah, benchmark buat lucu-lucuan aja gitu ya, buat lucu-lucuan. Cuman ya bukan berarti DeepSeek ini model yang jelek ya, tidak gitu ya. Ya tergantung use case teman-teman juga gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nyoba DeepSeek dan bisa gitu ya, cukup untuk kebutuhan, ya udah pakai aja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman suka model lain, misalkan Cloud, GPT, Gemini, ya silakan aja pakai gitu ya. Seperti itu. Terus ini introduction, bla bla bla. In order to break the efficiency barrier in ultra long context, we develop
lalala. Jadi DeepSeek V4 ini temanya gitu ya adalah dia itu pengen membuat ultra long context, dalam hal ini 1 juta window context itu efisien. Yang tadi ya, implikasinya adalah dia bikin KVK sangat kecil gitu ya. Seperti itu. Jadi DeepSeek V4 ini bisa di-deploy dan bisa disewakan gitu ya. Maksudnya disewakan itu dijual lah gitu, dijual dengan sangat murah. Ya. DeepSeek V4 Pro pun ya, itu adalah LLM yang salah satu yang paling murah. Bisa dibilang paling murah ya. Kalau teman-teman melihat di OpenRouter. Ya. Di OpenRouter nih, bukan yang paling murah gitu ya, bukan paling murah, pasti ada LLM yang lebih kecil yang lebih murah, cuman kalau untuk kelasnya gitu ya, kelasnya tuh maksudnya frontier, ini tuh LLM paling murah gitu ya. Di DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4 Pro ini ya. Untuk sebuah model yang sekelas ini tuh murah banget, $0,87 per juta token output. Ini tuh bahkan lebih murah daripada model-model flash ya. Model-model flash tuh maksudnya model-model yang dia tuh kelas tengah gitu ya, kelas tengah. Model-model kelas pro itu di atas 10, di atas $10 gitu. Bahkan kalau yang kayak GPT-5 nih, GPT 5.5 Pro itu sampai $180 per juta token. Kan jauh banget ya perbandingannya gitu, jauh banget gitu ya. Bahkan di antara provider Cina ini tuh yang murah banget lah. UN aja, UN 3.7 plus ini yang baru nih, itu 1,6, 2 kali lipat. Ini plus loh, bukan yang pro. Yang pro lebih mahal lagi seingat saya. Minimax M3 ini masih baru ya, saya belum tahu ukurannya, cuman ini juga lebih mahal, 1,2. Yang seingat saya tuh kompetitif gitu ya dengan DeepSeek itu Xiaomi ya. Nih begini nih, Xiaomi harganya sama gitu ya, 0,87. Teman-teman kalau belum pernah nyoba, coba aja, di gratis kok di websitenya Xiaomi Mimo, kalau tidak salah AI Mimo apa gitu ya. Ya pokoknya ada gratis lah untuk nyoba LLM ini ya. Ukurannya pun nggak kecil gitu ya. Xiaomi Mimo ini dia tuh ukurannya 1 triliun. Mimo V2.5 Pro itu ukurannya 1 triliun parameter dia. Gokil juga ya, Xiaomi bisa semurah DeepSeek. Dan ini tuh harga ini ya, bukan harga diskon, ini harga default segini tuh. Jadi bisa dibilang ini tuh udah dapat untung Xiaomi gitu ya. Jadi gitu, DeepSeek V4 Pro itu LLM frontier yang paling murah bersama dengan Xiaomi Mimo gitu ya. Ya teman-teman lebih suka yang mana ya preferensi aja gitu ya. Cuman kalau teman-teman pengen dapat LLM yang murah, maksudnya sampai di bawah $1 per juta token, ya ini antara Xiaomi Mimo atau DeepSeek V4 Pro. Udah nggak ada yang lawan gitu loh, udah. Jadi bahkan harga-harga yang lebih mahal pun bisa dibilang itu masih kelas-kelas flash gitu ya, kayak ini Step 3.7 flash, Sonnet gitu ya. Sonnet itu kan kelas-kelas flash ya, bukan yang kelas pro ya. Pro tuh maksudnya Opus. Ini Gemini 3.5 flash ini $9. Saya ingat dulu ini Gemini flash tuh murah, sekarang jadi mahal. DeepSeek dari dulu murah. DeepSeek dari dulu tuh jadi yang paling murah gitu ya.
Jadi yang paling worth it untuk harga per tokennya gitu ya. Gitu. Oke, kita balik lagi ke paper. Nah gitu. Jadi DeepSeek fokusnya di seri ini adalah membuat ultra long context itu efisien dan murah. Nah, bagaimana gitu ya? Bagaimana DeepSeek itu membuat long context itu menjadi semurah itu? Jadi tadi gitu ya. Ada dua teknik yang sangat-sangat berkontribusi terhadap hal tersebut, yaitu adalah compressed sparse attention dan HCA. HCA itu heavily compressed attention. Dua ini dipakai bergantian gitu ya. Jadi satu layer CSA, satu layer HCA, terus layer selanjutnya CSA, layer selanjutnya HCA, jadi ya berganti-gantian begitu ya. Berganti-gantian. Jadi apa itu compressed sparse attention dan heavily compressed attention, HCA? Nah, ini ada dua sebenarnya. Yang pertama, kita jelaskan dulu compressed sparse attention. Apa itu compressed sparse attention? Ini tuh adalah pengembangan dari versi sebelumnya, DeepSeek Sparse Attention. DeepSeek Sparse Attention itu yang dijelaskan di atau dipublish di DeepSeek V3.2. DeepSeek V3.2 itu memperkenalkan namanya DeepSeek Sparse Attention. Jadi alih-alih gitu ya, alih-alih attention itu menghitung gitu ya, menghitung komputasinya ke semua key cache di belakang. Jadi maksudnya key cache di belakang itu gini. Kita mau memprediksi token di posisi 500.000. Di posisi 500.000. Belakangnya ada 499 token gitu ya. Nah, kita tuh nggak ngambil semuanya tuh di belakang, nggak ngambil si 499.000 itu. Kita tuh cuma mengambil sedikit saja token-token di belakang yang relevan. Jadi misalkan kita cuma ngambil 1000 token di belakang, kita cuma ngambil 16.000 token di belakang, gitu ya. Memorinya tidak berkurang, key cache-nya tidak berkurang, tapi komputasinya berkurang, begitu. Itu DeepSeek Sparse Attention ya. Itu penjelasan yang sangat disederhanakan ya. Itu banyak sekali detail-detail seperti indexer, fast indexer, terus dia itu masih pakai sliding window, terus ya banyak lah untuk detail-detailnya. Cuman ya itu summary ya, ringkasan dari apa itu DeepSeek Sparse Attention. Jadi alih-alih kita tuh mengambil semua token di belakang untuk dihitung, ya udah kita ambil sedikit aja yang relevan, gitu ya. Nah, compressed sparse attention ini adalah pengembangan dari konsep tersebut. Jadi, gitu ya. Kalau misalkan sebelumnya kita tuh mengambil token-token sebelumnya itu satu token satu, di sini beberapa token itu dikompres jadi satu token. Jadi gitu ya. Jadi beberapa token dikompres jadi satu token. Alhasil gitu ya, key cache itu berkurang. Jadi misalkan gini, di sini DeepSeek gitu ya, DeepSeek itu mengkompres berapa token ya? Sebentar. Ukuran M-nya tuh saya lupa. 64 kalau tidak salah. Atau berapa gitu, atau 16. Bentar deh. Mana ya? Pokoknya ini adalah dikompres lah ya. Saya lupa M-nya nih berapa ya. Saya lupa M-nya berapa. Ya, saya lupa M-nya berapa, cuman dikompres. Jadi alih-alih misalkan kita menyimpan di belakang token gitu 500.000, kalau misalkan kita mengkompres 4 token jadi satu, kan 500.000 dibagi 4
berapa tuh? 125.000 gitu ya. Jadi gitu. Token-token yang di belakang dikompres aja gitu ya. Dikompres. Alhasil KV-nya berkurang begitu. Dan ketika kita mengambil satu token yang terkompres, ya berarti kita ngambil informasinya itu dari beberapa token sekaligus. Seperti itu. Jadi itu compress sparse attention. Gitu ya. Kompresnya itu ya di beberapa token dikompres jadi satu. Oke. Dan di sini ada sliding window ya. Nah, sliding window ini penting karena token-token yang recent gitu ya, token-token yang baru dekat lah, token-token yang dekat di misalkan ini posisi 500.000, token di sampingnya, di belakangnya persis, terus di belakangnya lagi, itu kan token yang penting gitu loh, konteks yang sangat penting. Nah, itu tidak dikompres, itu pakai sliding window aja, jadi full gitu ya. Itu token tidak dikompres. Jadi untuk token-token yang dekat gitu ya, token-token yang dekat itu ya pakai sliding window aja. Ya, itu seperti itu. Token yang jauh dikompres seperti itu. Alhasil KV-gas berkurang. Ya, tergantung ukuran berapa berapa kompresinya gitu ya. Nah, terus yang kedua ini yang menurut saya ini yang membuat itu turun drastis gitu ya. Ini namanya heavily compressed attention gitu ya. Heavily compressed attention ini tidak ada sparse kan ya. Berarti ya udah semuanya aja dihitung gitu loh. Semuanya dihitung, semuanya disimpan, semuanya dihitung. Nah, perbedaannya ini adalah kompresinya ini ekstrim sekali. Gitu ya. Dia masih pakai sliding window untuk token-token yang dekat, tapi token-token yang jauh itu dikompresnya 128 kali. Jadi 128 token dijadiin satu. Kalau misalkan 1 juta gitu ya, 1 juta token katakanlah itu 1 juta token dimasukin, dibagi 128 itu cuma 8.000. Jauh banget kan, jauh banget, gila gitu ya. Ini yang menurut saya nih gambling paling gila dari DeepSeek V4. Karena nggak ada yang bikin kayak begini gitu. Nggak ada orang gila mana yang ngekompres 128 token jadi satu. Itu cuma DeepSeek doang yang kayak begini gitu. DeepSeek doang. Nah, seperti itu. Dan oh ya, ini saya lupa menjelasin. Ini dibilang shared key value multi query attention. Ini tuh detail yang menurut saya menarik. Shared key value. Jadi key dan value itu sama. Key dan value itu adalah nilai yang sama. Maksudnya mereka tuh key dan value itu dipakai bersamaan. Lagi rekaman. Ya. Key dan value itu dipakai bersamaan. Jadi kalau misalkan KV-cache gitu ya, KV-cache kan 2 ya, key dan value. Kalau kita cuma pakai 1 gitu ya, 1 untuk dipakai 2 gitu ya. Jadi kan half gitu ya, setengahnya gitu ya. Gitu. Ini setahu saya ada di banyak paper ya, dia tuh menjelaskan seperti ini. Jadi key value itu sama gitu ya. Tapi cuma DeepSeek doang yang sampai ke production. Kimi belum ada, Minimax belum ada, model-model lain juga belum ada gitu ya. Ini DeepSeek doang lah yang bisa seperti itu ya. Walaupun ini tuh agak problematik ya, secara konsep kan key dan value itu punya fungsi yang berbeda. Kalau misalkan mereka nilainya sama, pasti akan ada ada interferensi, karena ya key dan value memang harus berbeda. Cuman ya di sini DeepSeek bisa sampai
mendeliver ini sampai ke production. Seperti itu. Gitu. Nah, jadi alhasil dengan dua teknik tadi si compressed sparse attention dan heavily compressed attention itu membuat KV cache-nya jadi sangat kecil. Bisa dibilang ini hampir 50 kali lebih kecil lah daripada baseline itu maksudnya transformers biasa, group query attention itu bisa 50 kali lebih kecil gitu ya. Ya contohnya tadi Llama 3 yang dulu gitu ya, itu ukuran modelnya aja kecil gitu ya, itu untuk sampai 1 juta 100 giga lebih KV-nya ini nggak sampai 10 giga, gila juga jadi itu. Nah, ini kalau teman-teman pengen tahu gitu ya kenapa DeepSeek bisa sampai membuat DeepSeek V4 Pro itu semurah ini. Basically dua teknik itu ya. Kalau sisanya ya ini pemanis aja lah, pemanis. Kayak tadi MHC, Manifold Hyper Connection, Moon Optimizer ya biasalah ini. Terus MOI mah udah dari kapan tahu, semuanya juga pakai MOI. Terus ini ya, terus mungkin yang menarik di sini adalah ini salah satu yang menarik menurut saya sini, SMT Solver Assisted Formal Integer Analysis gitu. Jadi apa itu SMT Solver gitu ya? Ini saya tidak punya expertise yang banyak tentang ini karena ini tuh matematika gitu ya. Bisa bilang hampir mendekati matematika murni gitu ya. Tapi solver itu kayak program yang menemukan optimisasi matematika. Jadi kayak Z3 SMT solver gitu ya. Ini tuh untuk apa? Untuk membuat kernel GPU-nya itu menjadi optimal. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, program-program seperti Triton, Tiling gitu ya, itu kan kita membuat kernel GPU gitu ya, dan itu di-compile ke GPU. Nah, kenapa kita perlu solver seperti ini? Ini educated guess dari saya, maksudnya ini ya tebakan saya aja gitu ya, karena saya juga nggak terlalu mengerti tentang solver seperti ini, karena ini ya sudah jauh jauh dari apa yang saya pelajari gitu ya, sampai saya pelajari semua. Cuman ini tuh untuk saya tebak untuk membuat kernelnya menjadi jauh lebih optimal, jauh lebih cepat, jauh lebih optimize lah gitu ya. Karena Tiling program biasa gitu ya, program biasa yang bisa jadi hasil kernel dari Tiling itu tidak optimal banget gitu. Ini keren sih, ini keren karena bisa-bisanya DeepSeek itu mengubah Tiling ya, memodifikasi Tiling supaya ya bisa lebih bagus lagi gitu ya, bisa lebih bagus. Ini harusnya tech company lain ngikut lah. Terus nah ini juga nih, high performance batch invariant and deterministic kernel library ini gitu ya. Ini tuh part yang underrated, tapi ini tuh bisa dibilang black magic lah. Kenapa gitu ya? Karena kernel GPU gitu ya, kernel GPU kalau misalkan teman-teman pakai GPU secara umum lah, pakai GPU secara umum, itu tuh mereka tidak deterministik. Maksudnya apa? Tidak deterministik itu maksudnya adalah input yang sama bisa jadi outputnya berbeda sedikit banget gitu ya. Dan kalau misalkan kita ulang perhitungan berkali-kali,
yang sedikit tersebut, error yang sedikit tersebut itu terakumulasi dan jadi masalah nanti gitu ya. Apalagi kalau kita melakukan training LLM sebesar ini dengan skala sebesar ini, si error yang kecil tersebut itu terakumulasi dan akan jadi masalah, terutama di post training ketika kita melakukan inference gitu ya. Inference beda sama training, itu sering sekali gitu loh. Trainingnya apa, inference-nya apa, itu sering sekali. Nah, DeepSeek itu membuat kernel yang batch invariant dan deterministik. Ini tuh bisa dibilang mitos gitu loh. Karena hampir semua orang tuh udah nerima aja kalau GPU ya udah tidak deterministik. Tapi DeepSeek bisa bikin seperti ini. Ini black magic sih. Ini black magic sekali. Seperti itu. Terus dari tahun kemarin DeepSeek itu ya sudah pakai floating point 8. Tapi sekarang sudah lebih advance lagi jadi floating point 4. Walaupun ini di post training ya. Belum di pre-training. Kalau pre-training floating point 4 tuh setahu saya baru Nvidia. Karena Nvidia punya hardware khusus gitu ya. Hardware khusus yang support data type NVFP4. Itu tuh data type yang khusus untuk floating point 4 dan dia tuh lebih akurat. Lebih akuratnya seperti apa nanti itu sebenarnya banyak detail hardware yang menarik untuk dijelaskan gitu. Cuman ya ini DeepSeek pakai floating point 4 tapi cuma di post training. Seperti itu. Untuk DeepSeek bisa sampai ke pre-training itu butuh engineering yang lebih gila gitu ya. Karena itu susah. Ini oke, cost effective, contextual long parallelism. Sisanya on disk cache. Nah ini yang bisa dibilang salah satu yang membuat infrastruktur DeepSeek itu bisa jadi murah. Jadi dia itu menyimpan KV cache bukan cuma di RAM tapi di storage, maksudnya SSD, hard disk bisa jadi, tapi kayaknya sih SSD. Jadi teman-teman kalau misalkan nge-request di servernya DeepSeek, bisa jadi KV cache teman-teman itu disimpan di SSD. Jadi GPU DeepSeek itu bisa langsung menyimpan banyak sekali KV cache dari banyak user dan langsung diambil gitu ya. Kalau misalkan usernya merequest kembali, jadi itu bisa jadi murah banget gitu ya. Seperti itu. Terus lah ini ada dua versi, V4 Flash dan V4 Pro. Menurut saya sih karena V4 Pro nya udah murah banget ya, langsung aja V4 Pro aja. V4 Flash nih ya kalau mau lebih murah lagi, kalau misalkan teman-teman mau pakai langsung banyak gitu ya, kayak misalkan 1 juta request sekaligus ya pakai flash bisa. Cuman V4 Pro aja udah murah banget, jadi gitu langsung aja pakai yang Pro. Terus ya sisanya ini benchmark, ini post training. Nah ini post training yang menarik. Nah jadi kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya detail dari post training itu, tech company atau orang yang membuat LLM itu tuh sering kali membuat pipeline post training yang ribet. Ribet itu bagaimana? Ribet itu begini. Jadi kita dapat model base dari pre-training. Nah, satu model ini dibuat model yang banyak. Jadi misalkan model ini ada model yang untuk matematika, ada model yang untuk coding, ada model yang untuk safety, ada model yang untuk apa. Pokoknya banyak lah dibikin versinya. Terus dari banyak tersebut digabungin. Kan ribet ya. Jadi DeepSeek V4 ini punya teknik yang cukup clean lah. Jadi dia tetap masih ngetrain banyak versi
ya, misalkan matematika, coding, agentic dan sebagainya. Tapi cara menggabungkan banyak model tersebut itu bukan dengan digabungin weights-nya, bukan digabungin parameternya, tapi on policy distillation. Jadi model-model yang banyak tersebut itu akan didistil ke model yang utama, gitu ya, akan didistil jadi model yang utama. Jadi ya udah gitu loh. Itu ya cuma distillation aja, cuma ya kalau teman-teman tahu ya prakteknya itu ya cuma KL-diff doang, KL-diff ya. Jadi dia ambil diambil si log props dari outputnya, terus langsung aja di train ke LLM yang utama gitu. Ini apa ini, approach yang sangat clean untuk membuat satu model utama yang bagus gitu ya. Gitu. Aku mati. Ya seperti itu. Jadi saya tuh sering mikir ya, kalau post training itu ribet banget gitu loh. Kayak bikin satu model versi ini, terus model versi ini, terus tahap-tahapnya tuh banyak banget. Tapi ini jadi lebih gampang gitu ya. Ya udah, misalkan tim ini bikin untuk model matematika, tim ini bikin model coding, tim ini bikin model untuk apa. Ya udah, hasil akhir dari mereka digabungin pakai on policy distillation. Itu kan jadi pipeline-nya ya gampang. Gitu. Ya, oke. Sisanya ya trivia aja. Ya sampai selesai seperti itu. Basically yang paling penting dari paper ini ya tadi dua, compressed sparse attention dan heavily compressed attention. Oh iya, saya lupa jelasin manifold hyperconnection. Ini agak ribet sih ya, cuman ada paper di Januari lalu, manifold constraint hyperconnection, dari DeepSeek juga gitu ya. Jadi DeepSeek bikin paper Januari, dipakai langsung di bulan ya ini di bulan kemarin gitu loh. Gokil juga ya. Nah ini, jadi summary-nya, ringkasannya dari MHC ini apa? Jadi kalau misalkan residual connection itu satu, ya itu cuma nyimpan satu lah. Hyper connection itu nyimpan banyak, gitu ya. Misalkan 4 residual connection sekaligus. Nah kalau mau dipakai, ya udah dijadiin satu. Bukan di average ya, ada gitu ya, ada mappingnya. Jadi 4 jadi 1. Terus kalau mau di ini lagi, 1 jadi 4, dikeluarin 1 jadi 4. Nah, kenapa ada manifold constraint hyperconnection? Hyperconnection yang default itu tidak stabil. Tidak stabilnya kenapa? Ini nih, tidak stabil saat training. Nah, AC yang biru ya tuh, dia grad normnya tidak stabil tuh, naik turun ya. Dan ini masalah sekali kalau misalkan kita nge-training model yang besar, budgetnya besar, kalau trainingnya tidak stabil, itu bisa boncos ya, bisa boncos. Nah MHC itu lebih stabil tuh ya, ya walaupun sebenarnya MHC ada versi-versi yang lebih barunya juga gitu, yang lebih maksudnya alternatif lah, bukan baru, alternatif. Contohnya attention residual dari Kimi, atau lain ada namanya light MHC. Ini versi lightnya gitu, versi lebih kecil, versi lebih efisien dari MHC gitu ya. 4 hari setelah papernya DeepSeek Light MHC ya. Tapi dari semua itu
yang gambling sampai ke production ya baru DeepSeek. Kimi attention residualnya belum sampai ke production ya. Seperti itu. Jadi DeepSeek V4 ini adalah perilisan yang sangat fenomenal. Bisa dibilang kalau bukan DeepSeek nggak ada yang bisa gitu ya, nggak ada yang bisa sampai seperti ini. Dan ini tuh kontribusi yang sangat besar menurut saya sih dalam riset LLM. Kenapa? Karena ada perbedaan antara sebuah ide itu di fase riset dan sebuah ide itu diimplementasikan di production yang sangat besar. Nah, DeepSeek ini eksperimen riset yang gambling gitu ya, yang bisa dibilang sangat paling dibatas gitu ya, dibatas antara stabil dan tidak stabil. Terus itu di scale sampai production yang gede-gedean, cuma DeepSeek doang. Sisanya kayak bahkan paper-papernya Google ya, itu kan banyak sekali paper-paper yang dia itu idenya bagus loh. Cuman saya nggak melihat Google itu mengimplementasikan di LLM-nya, setidaknya di open source ya. LLM Google itu masih transformer versi biasa banget. Nah, jadi yang sampai gambling gila-gilaan ya DeepSeek ya. Dan benar-benar worth it gitu loh, pay off gitu ya, payoffnya beneran nggak gambling terus kalah, nggak gambling terus malah hasilnya jelek-jelek, tapi gambling dan hasilnya bagus. Cuma DeepSeek doang yang bisa. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mengerti nih DeepSeek V4, jangan baca paper ini susah banget sih. Baca dari saya yakin DeepSeek versi pertama sampai DeepSeek versi terakhir itu ada papernya semua. Teman-teman baca aja dari versi pertama, pasti nanti ada konsep ini, terus nanti baca versi lagi ada konsep ini gitu. Sampai versi 4 ini udah ribet banget sih gitu. Seperti itu ya. Jadi ya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.